Dime tu verdad, y dime qué estás pasando. Tú sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no. Kami dari kelompok 3. Kelas 1B Poli 5 PSK Umaja akan menjelaskan materi topologi jaringan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Arif Prasetyo, Eskom Mkom. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi topologi jaringan. Apakah kalian tahu apa itu topologi jaringan? Bagi anak IT, tentunya sudah tidak asing dengan istilah topologi jaringan. Topologi jaringan adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Topologi jaringan menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan stasiun. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunaan. Topologi pertama yang digunakan adalah topologi bus. Semua topologi memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Topologi jaringan terbagi menjadi dua, yaitu topologi jaringan secara fisik dan topologi secara logika. Secara fisik, topologi menjelaskan susunan dari label komputer serta lokasi dari seluruh komponen jaringan. Sementara itu, topologi secara logika menetapkan informasi atau aliran data dalam jaringan. Topologi jaringan adalah pengaturan substansial dari jaringan di mana semua node terhubung satu sama lain menggunakan tautan jaringan atau jalur penghubung. Selain hanya menjelaskan bagaimana node saling berhubungan, topologi jaringan juga menjelaskan bagaimana data ditransfer dalam suatu jaringan. Topologi jaringan logis adalah representasi tingkat tinggi tentang bagaimana dua atau lebih node terhubung. Topologi jaringan logis menggambarkan atau menjelaskan bagaimana sinyal bekerja pada jaringan dan bagaimana data ditransmisikan dari satu node ke node lain pada tingkat yang sangat tinggi. Di sisi lain, topologi fisik menggambarkan bagaimana node secara fisik terhubung satu sama lain. Koneksi fisik dapat dibuat menggunakan kabel, konektivitas nirkabel, komponen jaringan, dan banyak lagi. Manfaat perancangan topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer menjadikan sebuah sistem networking menjadi lebih terstruktur, terancang, dan jelas. Apa saja sih manfaat dari sebuah topologi jaringan? Yang pertama, arah jalur internet menjadi jelas, jadi memudahkan networking engineer untuk melakukan konfigurasi. Yang kedua, dapat meminimalisir biaya instalasi jaringan karena semua sudah dihitung dengan matang dalam topologi jaringan. Jadi, minim kemungkinan perangkat kelebihan maupun kekurangan. Yang ketiga, memudahkan dalam maintenance maupun upgrade di sisi network engineer karena semua telah terstruktur dengan rinci. Pemberian label di setiap kabel juga akan menjadi nilai plus. Yang keempat, pengguna menjadi sangat mudah di sisi user karena semua bisa saling berkomunikasi dengan baik. Jenis-jenis topologi jaringan yaitu topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, topologi hybrid, topologi tree, topologi linear, topologi broadcast, topologi peer-to-peer. Topologi bus adalah metode untuk menghubungkan antara komputer menggunakan satu kabel jaringan dalam jenis topologi jaringan. Transmisi ini
mengalirkan data atau sumber daya berjalan satu arah dari satu titik ke ujung titik terakhir. Kelebihan dari topologi bus adalah biaya yang jauh lebih murah daripada topologi jaringan yang lainnya. Penggunaan topologi bus pada jaringan komputer memiliki banyak instalasi biaya yang murah. Selain itu, kerusakan yang terjadi pada suatu komputer tidak akan memengaruhi komunikasi pada komputer lainnya. Dan penambahan klien atau workstation mudah dilakukan. Kekurangan topologi bus adalah sering terjadi tabrakan arus data. Jika kabel utama putus, maka seluruh komunikasi akan terputus. Topologi bus yang menggunakan kabel sangat panjang akan mempersulit proses pencarian penyebab gangguan. Jika ada banyak komputer yang sedang mengirim pesan, kemudian bisa menyebabkan kecepatan komunikasi menjadi menurun dan lambat. Topologi ring. Topologi ring menggunakan rute berbentuk melingkar seperti cincin. Topologi ring digunakan dalam jaringan dengan performa yang tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar untuk beberapa fitur yang digunakan. Pada topologi ring, masing-masing titik memiliki fungsi sebagai repeater untuk meneruskan data. Kelebihan dari topologi ring yaitu lebih fleksibel untuk memperluas jaringan dengan biaya pemasangan yang cukup murah. Sedangkan kekurangan dari topologi ring yaitu jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Contoh, jaringan token ring. Topologi star. Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan ini termasuk topologi dengan biaya menengah. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Kelebihan topologi star yaitu jaringan topologi ini tetap berjalan baik meskipun salah satu komputer klien bermasalah. Sedangkan kekurangan dari topologi star yaitu terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Contoh jaringan Ethernet modern dengan switch. Topologi mesh. Topologi ini adalah suatu topologi yang memang didesain untuk memiliki tingkat restorasi dengan berbagai alternatif. Nah, biasanya itu disiapkan dengan dukungan software. Maksud dari jenis jaringan komputer ini itu setiap nodenya terhubung dengan node lainnya. Ini mirip dengan jaringan serat optik di mana setiap serat terhubung langsung ke setiap serat lainnya. Untuk kelebihan topologi mesh adalah kesalahan pengiriman data bisa ditemukan dengan mudah. Lalu untuk kekurangannya, mungkin dari instalasi dan maintenance topologi mesh yang sulit apabila terjadi kerusakan. Contoh topologi mesh adalah jaringan mesh nirkabel. Lalu untuk topologi hybrid, topologi ini merupakan metode untuk menghubungkan beberapa komputer dengan mengombinasikan beberapa jenis topologi jaringan komputer, misalnya topologi star dan ring. Di antara konteks topologi, hybrid sering mengacu pada kombinasi antara dua sistem yang berbeda, seperti kendaraan hybrid yang menggunakan mesin bensin dan listrik. Dengan kata lain, hybrid menggabungkan keunggulan dari masing-masing elemen untuk menghasilkan hasil yang optimal. Untuk kelebihan dari topologi hybrid adalah mungkin dari kecepatan transfer data lebih cepat dan fleksibel. Lalu untuk kekurangannya, proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit. Nah, salah satu contohnya dari topologi hybrid yaitu jaringan kampus yang dengan berbagai departemen. Yang selanjutnya topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya, topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Topologi jaringan komputer model tree dimulai dari sebuah titik yang disebut dengan hidden
Kabel dari hidden akan ditarik menjadi cabang yang terhubung ke beberapa terminal yang berbentuk topologi bus. Topologi ini memiliki kelebihan, yaitu mudah untuk menambah node agar mudah terhubung ke hub utama, dan memiliki kekurangan, yaitu apabila terjadi gangguan pada hub utama, maka seluruh sistem dalam satu jaringan akan bermasalah. Contoh dari topologi tree adalah jaringan pada perusahaan yang besar ataupun pada kampus-kampus yang besar, biasanya menggunakan topologi tree. Yang selanjutnya, topologi linear. Topologi linear sering juga disebut sebagai topologi bus berutut. Topologi ini umumnya hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Topologi linear merupakan salah satu anak dari topologi bus selain distributed bus. Topologi linear hanya menggunakan satu jenis kabel yang menghubungkan setiap komputer. Pemasangan topologi linear sangat terjangkau dan dengan mudah diakses. Tetapi terdapat batas penggunaan komputer. Penggunaan topologi linear hanya mampu mengakses 5-7 komputer saja. Kelebihan topologi linear ini adalah tata letak yang sederhana dan mudah. Kekurangannya yaitu memiliki kepadatan trafik data yang cukup tinggi dan keamanan yang tidak terjamin. Contoh dari topologi ini yaitu jaringan bus tradisional. Oke, selanjutnya adalah topologi broadcast. Secara sederhana, topologi ini dapat digambarkan seperti suatu host yang mengirimkan data ke seluruh host lain pada media jaringan. Dalam topologi broadcast ini tidak ada sistem antrian. Jadi yang pertama datang yaitu yang pertama dilayani. Dan paket yang dikirimkan dalam topologi broadcast ini merupakan pesan yang berukuran kecil yang akan dikirimkan oleh suatu mesin ke mesin yang lain. Kelebihan topologi broadcast ini dapat dikirimkan ke banyak perangkat sekaligus, jadi lebih efisien dalam waktu pengiriman. Sedangkan kekurangannya dapat terjadi bertabrakan antar data jika pengiriman data terjadi secara bersamaan. Salah satu contohnya yaitu topologi Ethernet, yaitu topologi yang menggunakan kabel sebagai penghubung antar jaringannya. Selanjutnya, topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer ini dibentuk tanpa adanya kontrol terpusat dari sebuah server yang terdedikasi. Dan topologi peer-to-peer ini bisa dikatakan topologi yang sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Kelebihan dari topologi peer-to-peer itu setiap komputer bisa berperan sebagai server atau klien. Sedangkan kekurangannya yaitu topologi peer-to-peer ini sangat sulit untuk dikembangkan. Contoh dari topologi peer-to-peer yaitu jaringan Ethernet yang biasanya digunakan untuk mendistribusikan data dalam jumlah besar di internet tanpa membebani server individual. Kesimpulan mengenai materi topologi jaringan. Nah, perlu diketahui, topologi jaringan merupakan metode untuk menghubungkan dua atau lebih komputer. Metode ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, yang masing-masingnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Biaya yang dibutuhkan
Dalam proses instalasi topologi juga bervariatif. Topologi tergantung pada jenis topologi yang akan digunakan. Sek